Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa atubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ashabal hadits kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة. معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Awalan, marilah kita senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas izin Allah, atas berkat rahmat Allah, kita semua menjadi tamu Allah, dipanggil oleh Allah di tempat yang sangat mulia, di masjid teduh tercinta ini. Sholawat seiring salam semoga tetap tertulah keharifan beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biqaulina ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah Jumat ini mari kita sama-sama senantiasa saling menasihati, saling berwasiat di dalam ketakwaan kita kepada Allah, di dalam keimanan kepada Allah. Mudah-mudahan panjenengan yang hadir di tercinta ini dicatat oleh Allah termasuk golongan orang-orang muttaqin. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim secara garis besar mengandung 4 prinsip pokok, mengandung 4 bagian pelajaran penting di dalam Al-Qur'an. Bagian prinsip pokok yang pertama mengandung akidah tauhid. Pokok prinsip yang kedua di dalam Al-Quran mengandung syariat. Yang ketiga prinsip pokok di dalam Al-Quran akhlakul karimah. Dan yang keempat yang terakhir prinsip pokok di dalam Al-Quran berisikan kisah Al-Quran, yaitu sejarah para aulia, para nabi dan rasul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan sejarah, memasukkan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an? Padahal di sana ada akidah tauhid, sudah ada syariat, sudah ada akhlakul karimah. Kata ulama, faidah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Yang pertama, karena kita tidak akan bisa mempunyai akidah tauhid yang lurus tanpa ada contoh dari kisah-kisah Al-Quran. Yang kedua, kalau kita pun tidak mampu menjalankan syariat dengan benar tanpa ada figur di sana, dan kita tidak akan bisa berakhlak yang mulia
tanpa sosok suri tauladan yang baik. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah-kisah dalam Al-Quran itu untuk menjadikan figur, untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana perjuangan para anbiya wal mursalin, bagaimana beratnya ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka, bagaimana sabarnya mereka menjalani semua ujian, semua fitnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan. Tidak hanya mereka pribadi, mereka juga berdakwah untuk mengajak kepada kaumnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah dalam Al-Quran mengenai perjuangan, mengenai perjalanan hidup 25 Anbiya wal Mursalin, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kedua lima tersebut, para Anbiya wal Mursalin masih dipilih oleh Allah menjadi 5 Nabi dan Rasul yang terbaik yang dikenal dengan ulul azmi. Siapa saja kelima Anbiya wal Mursalin terbaik pilihan Allah? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti di situ. Dari ulul azmi 5 nabi terbaik dipilih lagi oleh Allah menjadi 2 orang terbaik. Yang pertama yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu suri tauladan yang baik, contoh yang terbaik untuk kita semua. Saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya siapakah manusia terbaik di muka bumi ini, jawabannya ada 2 orang. Yang pertama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Kedua orang ini bahkan diberi gelar khusus sebagai kekasih Allah. Coba dilihat Quran surat An-Nisa ayat yang ke-125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan Allah memilih Ibrahim menjadi khalilan, yaitu orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelar untuk Nabi Ibrahim Khalilullah, dan gelar untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, para kekasih Allah. Bahkan 2 nabi terbaik tersebut diberi kehormatan oleh Allah untuk dilafadzkan dalam bacaan sholawat, dalam sholat kita yang masyhur dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah. Setiap hari lafaz sholawat kita baca dalam sholat. Ini satu kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada 2 orang terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabiullah
Habibullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir ada 4 syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meneruskan atau mengambil dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa saja syariat tersebut? Yang pertama, syariat ibadah haji. Yang kedua, syariat ibadah kurban. Yang ketiga, syariat ibadah khitan. Dan yang keempat, syariat membina rumah tangga yang bahagia. Bagaimana kita kenal dalam sejarah, dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 istri salihah, Sayyidah Syarah dan Sayyidah Hajar. Beliau wanita-wanita muslimah, wanita-wanita terbaik yang melahirkan anak turun para anbiya wal mursalin. Inilah sedikit khutbah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai bentuk khutbah kita berdoa, memohon kepada Allah semoga kita semua, terutama yang hadir di masjid kecil ini, mampu menjadikan Al-Quranul Karim sebagai imam kita, mampu menjadikan Al-Quranul Karim sebagai